Sebelum, saya entry juga di awal pagi jam 5.55 menit, jadi jam 5.55 menit sebelum ganti candle saya sudah menginformasikan ke teman-teman di grup bahwa hari ini atau pagi ini ada gap yang luar biasa. Bagi saya luar biasa karena beberapa hari terakhir ini jarang ada gap. Teman trader semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi ini kita masih semangat, masih diberi kekuatan untuk tetap bisa trading hari ini, bisa profit dengan konsisten, dan selanjutnya di hari-hari berikutnya kita tetap akan bisa profit dengan konsisten. Pada pagi yang masih cerah ini, masih belum jauh dari pembukaan, saya akan mengevaluasi dan saya akan memberikan beberapa contoh dari transaksi hari ini di pasangan XAUUSD. Ya, hari ini dimulai dengan gap yang cukup panjang. Ada gap yang cukup jauh dari hari Jumat kemarin, yaitu sekitar 277. Ya, ada pergerakan melompat atau gap istilahnya cukup jauh 277. Nah, saya manfaatkan di awal-awal pagi ketika ada gap, kemudian pergerakan baru belum terlalu jauh dari titik buka, artinya belum naik dan turun terlalu jauh, maka saya manfaatkan gap awal untuk ambil posisi. Ya, karena belum menutup gap, maka saya ambil posisi sell di sana. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu akan turun? Nah, tentu dengan perhitungan dan matematika. Dan tidak lupa nanti kita tetap memperhatikan fakta yang ada di market. Ketika nanti berbalik pun harus sudah siap semuanya. Ya, seperti apa kita prosesnya melakukan transaksi di awal-awal market buka? Yuk kita simak video berikut. Sebelum saya entry juga di awal pagi jam 5.55 menit, jadi jam 5.55 menit sebelum ganti candle saya sudah menginformasikan ke teman-teman di grup bahwa hari ini atau pagi ini ada gap yang luar biasa. Bagi saya luar biasa karena beberapa hari terakhir ini jarang ada gap. Maka saya informasikan walaupun ada peluang naik, uh, walaupun ada peluang turun, maaf, tapi saya yakin tetap naik. Kenapa? Karena tren panjangnya masih naik, emas masih berpotensi akan naik. Walaupun karena ada gap, tetap ada peluang sell di sana. Nah, ini adalah peluang gap. Ya, gap ini adalah celah atau jurang. Ya, biasanya terjadi hari Jumat dan Senin. Ya, ini sering terjadi dulu, tapi ini agak lama jarang muncul. Nah, gap biasanya kalau gapnya di atas, dia akan berusaha untuk menutup ke bawah. Sebaliknya kalau gapnya di bawah, mungkin gapnya di sini, ya dia akan berusaha nanti menutup ke atas. Ya, akan berusaha menutup gap yang ada. Nah, dari proses yang kita lakukan ini, saya memanfaatkan peluang sebentar untuk ambil posisi sell. Nah, sebenarnya tujuan saya adalah separuh dari eh, ekor yang panjang ini. Kenapa? Karena dari pengalaman panjang, tentu dari perjalanan kita melakukan transaksi entry di model-model candle seperti ini. Bodi kecil, ekornya panjang, dia akan berusaha untuk kembali ke ekor yang panjang itu. Nah, saya tidak terlalu muluk-muluk. Sebenarnya target saya adalah separuh dan setengah dari ekornya ini. Seperti apa transaksi yang kita lakukan? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, jadi ketika ini ganti candle, saya masuk di awal tadi. Ketika ganti candle, ya sehingga saya yakin dia akan tetap turun. Yang pertama, alasan saya dia akan menutup gap. Yang kedua, saya hanya butuh separuh dari perjalanan ekor yang bawah ini. Dan ini bisa terjadi di mana saja, tidak harus ada gap. Ya, saya biasa melakukan seperti ini ketika ada ekor panjang bodi kecil, saya berusaha untuk
masuk memanfaatkan peluang yang ada di sana untuk memanfaatkan kekuatan ekor yang ada itu. Dia akan berusaha untuk kembali ke ujung ekor yang pernah dicetaknya. Tetapi bagi saya tidak terlalu muluk-muluk, saya hanya butuh separuh saja. Ya, karena itu mungkin sekitar setengah nanti saya akan close order. Ya, perhatikan dulu ini yang pertama di awal masuk jam 5 menit dari titik buka saya masih floating, tetapi floating plus atau floating profit saya masih biarkan karena masih ada eh, cukup waktu dan cukup kesempatan dia bakalan turun lagi. Nah, ini adalah di 5 menit pertama saya masih biarkan. Kita lihat di menit berikutnya. Ya, ini sudah 14 menit dari titik buka, dari ganti candle maksud saya, sampai 14 menit ternyata marketnya kuat sekali, sehingga saya tidak close juga di sana, mengingat sekali lagi kita melihat perkembangan market yang ada. Ini ternyata kuat sekali. Nah, saya tutupnya hampir di bawah, nutup di bawah 400 sekian. Ini di posisi menutup dari jurang yang ada atau menutup gap yang ada. Ya, sehingga yang target yang saya harapkan tadi ternyata jauh lebih banyak. Ya, ya ini adalah menit-menit saya mendekati close tadi. Saya review lagi. Jadi ternyata atau kenyataannya candle yang terbentuk ini betul-betul menutup gap yang ada. Menutup gap yang ada. Kemudian saya juga tidak mau beresiko terlalu lama. Ya karena masih tren naik, saya tidak mau spekulasi terlalu lama juga. Takutnya nanti ada gerakan yang cepat juga ke atas. Karena itu saya lebih awal close profit dulu untuk mengamankan keuntungan kita, untuk mengamankan profit kita. Berikutnya kita akan lanjutkan di transaksi berikutnya. Nah, ini adalah di menit 55 ketika ada koreksi di sana di candle yang sama tetapi menitnya sudah 55 menit dari perjalanan satu candle ini, sehingga hanya kurang 5 menit saja market akan segera ganti candle karena saya menggunakan time frame H1. Kemudian apa yang saya kerjakan, apa yang saya pertimbangkan ketika saya mau entry di sana? Yang pertama, ada koreksi saya manfaatkan. Koreksi itu dia mencoba untuk melawan, tetapi melawannya tidak terlalu panjang mengingat trennya kuat sekali. Kekuatan seller kuat sekali. Karena itu saya tetap mengikuti tren yang ada, tren sell yang saat ini dengan memanfaatkan koreksi naiknya. Kemudian saya entry, saya manfaatkan nanti tidak terlalu lama karena takutnya nanti juga kekuatan buyer luar biasa nanti melawan. Sehingga saya tetap mempertimbangkan perhitungan yang matang. Apapun yang terjadi di lapangan, baik itu nanti berbalik atau searah dengan analisa, tetap saya kawal sampai selesai. Ya, ini adalah videonya. Ya, ketika ada koreksi, sebentar lagi saya akan masuk di ya area ini sell 1938. 1938 titik sekian. Ya, di menit 55 menit. Kemudian saya profit berapa di menit berapa. Nah, akan saya perlihatkan bagaimana nanti saya exit. Kemudian akan saya manfaatkan juga untuk entry lagi. Nanti silakan diamati, silakan diperhatikan. Nah, ini panjang, kuat sekali. Kemudian saya close dulu, close profit. Nah, selain itu juga saya tadi maaf ya, tadi saya entry juga. Oke. Saya tadi selain close juga saya entry. Begitu saya close, saya langsung ambil entry buy. Kenapa? Saya tetap manfaatkan koreksi. Saya berharap ada koreksi naik ketika bodinya tebal. Kemudian baru menit-menit mau ganti candle juga. Nah, ternyata yang saya pikirkan tidak selalu selaras dengan market. Perhatikan, market tetap kuat turun ke bawah. Bahkan saya tambah lagi, saya mencoba untuk mengcover. Ya, begitu naik sedikit saya dapat lebih banyak, tetapi kenyataan tidak selalu dengan
perhitungan kita. Karena itu tetap kita gunakan money management, risk management. Perhatikan saya punya 3 transaksi yang tiga-tiganya sama satu arah, yaitu buy, dan semuanya melawan market yang ada. Karena itu saya harus betul-betul pandai memilih dan mengamati, memperhitungkan, dan nantinya mengambil tindakan. Ya, kalau kita biarkan seperti ini, saya pastikan habis di tengah jalan nanti tanpa perhitungan. Perhatikan apa yang saya kerjakan, karena modal betul-betul tidak terlalu banyak. Kemudian lotnya ini adalah lot yang cukup besar, ya, di luar perhitungan yang sewajarnya. Namun demikian, kembali lagi ke skill dan latihan dan gaya yang kita lakukan sebelumnya, atau gaya kita yang sering kita lakukan dan kita bisa enjoy di sana. Akhir dari perjalanan candle sampai 57 menit, saya masih kena floating minus. Ya, kita lihat di perkembangan berikutnya seperti apa. Ya, perhatikan bahkan sampai ganti candle di menit awal masih belum menunjukkan kekuatan yang panjang. Tadi sempat naik, ya, tetapi masih minus. Artinya ketika, ya, perhatikan ini saya akan memanfaatkan peluang koreksi. Nah, saya masuk di sell, memanfaatkan koreksi yang ada di sana. Oke, saya manfaatkan sell ini untuk ambil profit dalam waktu yang mungkin tidak butuh waktu lama. Ketika nanti profit akan segera saya exit, mengingat lotnya juga besar, pergerakannya cukup ekstrim. Ketika nanti berbalik, saya tidak ingin ini berbalik kuat, naik terlalu kuat sehingga berbahaya. Ini saya order lagi buy, kemudian saya close yang sell. Oke, jadi sellnya sudah saya close, saya ambil buy, mengingat ini sudah panjang dan bodinya mendekati utuh. Karena itu saya coba memanfaatkan pergerakan sedikit atau koreksi sedikit di atas. Saya manfaatkan buy untuk mengambil peluang koreksinya nanti. Ya, kita lihat apakah nanti saya profit atau rugi. Perhatikan sampai di menit 56 ini saya masih minus. Ya, ternyata juga tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ketika minus dan panjang ke bawah, saya mencoba untuk masuk lagi, sell lagi, saya mencoba untuk masuk buy lagi dengan harapan ada koreksi lagi. Tetapi ternyata lagi-lagi marketnya kuat turun. Saya menambah lebih sedikit lagi, tapi saya tetap menambah posisi buy saya, walaupun saya kurangi lotnya, saya jadikan 0,55, mengingat ketahanan semakin tipis, margin juga semakin kecil. Ya, harapan saya tentu nanti naik tidak terlalu panjang, saya bisa profit di sana. Lagi-lagi marketnya tidak bisa kompromi, masih kuat ke bawah, maka saya akan lakukan cut loss di posisi yang sangat besar dulu dan sangat jauh dari running harga yang saat ini. Saya akan mencoba untuk nanti menyelamatkan dulu atau minimal mengurangi kerugian saya ketika marketnya betul-betul berbalik. Nah, sekarang posisi masih minus di menit 57, saya belum bisa ambil posisi, belum bisa menentukan exit atau menambah. Baik, kita perhatikan lagi ini masih di menit 57, ternyata marketnya betul-betul luar biasa, trennya kuat sekali, sehingga saya betul-betul harus ambil tindakan untuk menyelamatkan modal saya yang masih tersisa. Saya akan coba untuk lakukan penyelamatan atau minimal mengurangi kerugian dulu dan mengambil satu tindakan. Ini saya close dulu yang paling jauh dari titik opennya, dari yang sekarang running. Saya close, sebelum saya close saya tetap menambah satu lagi, banyak 0,55, dan saya akan tutup yang paling banyak minusnya, artinya yang paling jauh dari running harga saat ini, dan lotnya besar tentu. Ini akan membahayakan dan harus segera dilakukan pengurangan. Nah, inilah langkah yang saya lakukan karena kuat sekali. Kalau saya biarkan seperti ini, saya pastikan habis modal saya nanti. Ya, saya tidak mau berspekulasi, saya tetap menggunakan perhitungan yang matang, termasuk di matematika lotnya. Nah, ini saya close yang paling jauh
minus 303. Tidak masalah bagi saya. Yang penting apa yang kita kerjakan ini minimal bisa membuat kita atau psikologi kita menjadi lebih kuat. Ini 59 menit masih kondisi minus, bahkan saya cut loss di 303 masih minus. Ini sekarang belum ganti candle, masih minus juga, ada plus sedikit tapi masih minus. Intinya masih minus, masih belum bisa melakukan recovery. Oke, sampai kita tunggu ganti candle ya, seperti apa nanti terbentuknya. Ya, tetap nanti akan saya close mana yang membahayakan dan mana yang nanti bisa memperkuat posisi saya. Ini masih minus 450 sekian. Ini belum ketambahan dengan yang saya cut loss tadi. Ya, sekali lagi ini hanya tidak semua orang bisa melakukan, ini butuh latihan dan butuh keahlian. Ya, bukan berarti seperti ini salah, tetapi ketika kita sudah terbiasa dan nyaman dan bisa profit di sana, ya, jangan disalahkan. Karena beda trader, beda gaya, beda cara. Ya. Bagi yang nyaman dengan metode seperti ini, lakukan. Bagi yang tidak nyaman dengan metode seperti ini dan tidak pernah berhasil dengan metode ini, ya jangan dilanjutkan. Ya, karena ini betul-betul membutuhkan skill yang ekstra. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan di menit berikutnya. Ya, sekarang masih minus, tetapi ada angin segar, masih dia akan mencoba naik. Baik, kita lanjut di menit ke-15, tadi di menit ke-11 ya. Ini adalah menit ke-11 setelah pergantian candle. Tadi sempat naik di angka 1936, tetapi bagi saya masih belum bisa mengcover kerugian. Karena itu saya masih biarkan, saya masih tunggu dan saya yakin melihat pergerakan demi pergerakan buyer akan tetap naik walaupun tidak sampai tinggi-tinggi amat, minimal bisa mengcover kerugian yang saya close tadi. Kenapa saya bisa yakin ini masih naik? Perhatikan gerakan demi pergerakan. Ya, trader tidak harus dan tidak hanya boleh mengandalkan teori pola candle, chart pattern dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan ya pergerakan demi pergerakan. Saya menangkap dan menemukan pergerakan buy ini kuat, kemudian sell-nya dia hanya terkunci di area titik buka. Ketika tadi turun sampai mau habis, di situ kembali lagi naik lagi. Walaupun tekanan kuat ke bawah, tetapi ditolak ke atas lagi. Inilah yang membuat saya yakin masih mempertahankan posisi saya. Ya, walaupun nanti sampai di pertengahan candle, tetap saya perhitungkan money management, saya perhitungkan risk manajemennya seperti apa. Tidak mungkin saya biarkan ini nanti berlarut-larut, artinya saya biarkan minus yang terlalu lama, karena selalu saya ambil tindakan cepat, terukur dan tentu segera kita lakukan recovery. Walaupun tidak pas di candle ini, mungkin di candle berikutnya. Ya, itulah proses kita bisa mematangkan gaya analisa kita. Dengan banyak latihan, dengan banyak mencoba, tentu kita akan nanti mengalami berbagai macam kasus dan itu akan sangat berharga dan berarti untuk kita evaluasi dan kita lakukan koreksi nanti. Baik, kita akan tunggu sampai betul-betul naik. Nanti di menit berapa kita akan tunggu. Sambil menunggu saya akan coba jelaskan nanti bagaimana pergerakan demi pergerakan yang ada di market yang running saat ini. Ya, perhatikan dia turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Terkunci di area titik buka, dia tidak sampai jadi warna merah ya. Dari tekanan ke atas cukup besar walaupun seller masih punya kekuatan, tetapi saya yakin dari tekanan pergerakan yang ada pasti akan naik lagi. Minimal sekali lagi minimal bisa mengcover kerugian saya. Saya tidak berharap ini terlalu tinggi-tinggi karena itu urusan market. Bagi saya menutup dan mengcover semua kerugian saya itu udah lebih dari cukup. Ya, perhatikan di menit ke-14 masih belum bisa mengcover.
masih belum saya close, masih saya monitor sampai selesai nanti ya. Artinya sampai selesai ending kita, apakah rugi atau untung. Kita lanjut di menit berikutnya. Ya, ini adalah di menit ke-15 dari pembukaan candle di jam 7. Posisi masih warna hijau dan sudah mulai betul-betul melewati dari semua transaksi buy saya. Oke, kita perhatikan naik turunnya. Kita akan lakukan penanganan yang cepat. Kalau profit semuanya sudah bisa mengcover, akan saya close semuanya. Walaupun masih ada yang rugi, tetapi kalau sudah mengcover, saya close semuanya. Ya, di menit ke-16 masih posisi masih hijaunya tebal. Saya masih yakin ini bakalan naik lagi. Ya, tapi saya juga tetap hati-hati karena ini mengingat sebelumnya marketnya merah panjang, artinya sellernya banyak, close dan keluar dari market ketika sudah betul-betul mencapai titik target saya. Ya, sekali lagi tidak ada ukuran sampai di mana, tidak ada batas sampai di mana kita exit. Yang paling penting dan paling saya utamakan adalah bisa mengcover semua kerugian saya. Kalaupun tidak bisa mencapai, maka minimal bisa mengurangi kerugian saya. Ya, ini sudah menit 17. 315 sebenarnya sudah profit, tadi 303. Nah, ini sudah profit, berarti sudah masih ada sisa dari yang saya cut loss 303 tadi. Nah, ini sudah oke, saya akan close di pertama dulu 300 ya 350. Oke, sudah 350. Oke, 1191, kemudian saya close 111, kemudian satu lagi 38. Ya, semuanya tersisa masih ada plus sedikit, walaupun hanya sedikit. Minimal saya bisa mengcover dan keluar dari zona merah. Ya, tentu ini tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah kita untuk melakukan hal seperti ini. Sekali lagi butuh latihan, butuh skill dan butuh pemahaman yang cukup, termasuk memahami pergerakan, memahami perhitungan, yang tidak bisa kalah pentingnya tentu perhitungan manajemen money manajemennya, karena ini sangat mempengaruhi dari ketahanan kita, sangat mempengaruhi dari kehidupan trading kita. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi. Apapun market yang terjadi, ya kondisinya bagaimanapun tetap bisa dimanfaatkan untuk ambil peluang. Yang terpenting harus punya skill, harus punya keterampilan, harus punya pengalaman di sana. Tanpa itu semuanya akan berantakan. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.